Liang Boa berasal dari bahasa daerah Manggarai yang berarti goa yang dingin. Tetapi bagi para arkeolog di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, Liang Boa bukanlah sesuatu yang dingin, tetapi sangat menghangatkan dan sangat memberikan janji yang luar biasa bagi para peneliti arkeologi. Karena di daerah Liang Boa ini berdasarkan beberapa tahapan penelitian arkeologi yang sudah dilaksanakan, telah ditemukan berbagai bukti kehidupan yang berhubungan dengan kebudayaan manusia pada masa mereka hidup di dalam goa. Bukti-bukti arkeologis itu telah mendorong Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional bekerjasama dengan Balai Arkeologi Denpasar yang mewilayahi daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur melakukan penelitian dan juga mencoba untuk mengadakan visualisasi terhadap berbagai temuan arkeologi yang ada di daerah Liang Boa ini. Kemudian yang sangat menakjubkan daripada Liang Boa ini adalah ditemukannya spesies manusia yang memiliki keistimewaan tersendiri yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan daripada para ahli yang dikenal dengan Homo florensis. Jadi penemuan ini sangat luar biasa sehingga mengundang para pakar dunia untuk mengkaji. Dengan demikian Liang Boa sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa di dalam kita mengkaji kehidupan manusia purba, sehingga Liang Boa ini menjadi satu situs yang sangat penting dilihat dari segi arkeologi pada umumnya dan juga bagi mereka-mereka para ahli yang memiliki keinginan atau minat untuk mengkaji berbagai kehidupan manusia di dalam goa. Jadi dengan demikian situs Liang Boa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang di masa-masa yang akan datang tentu saja masih perlu diadakan penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Liang Boa terletak di daerah perbukitan kapur di wilayah Kabupaten Manggarai, Flores. Sebagian besar wilayah ini berupa perbukitan kapur. Tetapi daerah ini cukup subur. Kesuburan tanah Manggarai memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk wilayah tersebut. Pertanian adalah sektor yang sangat diandalkan. Pengelolaan secara tradisional tetap dipertahankan. Tidak dapat dipungkiri, Manggarai sejak dulu menjadi salah satu lumbung padi di wilayah Flores. Lodok adalah penyebutan lokal untuk sistem pembagian tanah ulayatnya. Karena itu sawah lodok sering disebut juga dengan sawah ulayat atau sawah lingko.
Sistem lodok merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang menyatu dengan kebudayaan di wilayah tersebut. Penyatuan itu ditunjukkan dengan adanya sistem atau aturan khusus sebagai suatu kesepakatan bersama oleh seluruh komunitas di wilayah itu dalam upaya penyediaan lahan sawah sebagai media pemenuhan kebutuhan pangan. Tanah-tanah adat atau lingko dibagi kepada warga dengan sistem lodok. Cara membaginya dimulai dari teno di pusat lingko. Di pusat lingko inilah ditanam sebatang kayu yang disebut dengan teno, merupakan pusat lingkaran tanah lingko. Dari teno ditarik garis batas lurus atau jari-jari yang disebut dengan langgang atau batas tanah sampai ke batas terluar tanah lingko yang disebut dengan cicing. Dari sinilah lalu menghasilkan sawah dengan kenampakan yang sangat unik seperti sarang laba-laba. Menyebut Manggarai, maka kita akan mengenal sistem kearifan lokal lainnya yang dipertahankan hingga saat ini. Di antaranya rumah tradisional Manggarai yang disebut dengan Mbaru Gendang atau Mbaru Tembok. Bentuknya menyerupai seperti kerucut yang terbuat dari rerumputan kering. Struktur bangunan menerus dari atap sampai lantai. Di samping memiliki budaya dan sumber daya alam yang menarik, Manggarai memiliki potensi sumber daya arkeologi yang mengagumkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya situs arkeologi yang tersebar luas di daerah ini. Situs tersebut terletak di daerah Liangbua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, atau sekitar 14 km ke arah utara kota Ruteng, pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tidak ada yang mengira di balik bukit kapur yang mengelilingi Manggarai terdapat sebuah gua alam yang menyimpan misteri masa lalu menjadi lintasan kehidupan manusia. Situs Liangbua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah dengan memiliki ukuran panjang sekitar 50 meter, lebar sekitar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Secara fisik Gua Liangbua sangat menarik untuk gua tempat tinggal. Hal ini didukung dengan sirkulasi udara, sinar matahari yang menyinari Gua Liang sepanjang tahun. Di samping itu kondisi alam di sekitar wilayah ini yang menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia yang bertempat tinggal di Gua Liangbua. Situs Liangbua disebut juga berada dalam wilayah yang disebut dengan ekoton,
yakni perpaduan antara lingkungan yang berbeda antara lingkungan pegunungan dengan dataran rendah. Karena terletaknya pada posisi yang perbatasan tersebut, sangat memungkinkan berbagai makhluk hidup, khususnya binatang dan tanaman yang ada di daerah yang lebih tinggi, itu juga bisa hidup dengan baik di sini, bercampur dengan berbagai jenis tanaman maupun binatang dari lingkungan yang berada pada dataran rendah. Jadi terjadi semacam akumulasi berbagai atau mempunyai jenis dan variasi yang lebih beragam dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Di samping itu, lokasi dari gua ini yang dekat dengan sungai, yang mungkin sekarang sungainya sekitar 200 meter dari lokasi gua ini, itu Sungai Weracang dan Wemulu. Di sungai itu tersedia berbagai jenis batuan yang pada masa prasejarah batuan-batuan tersebut biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat alat. Jadi kalau kita gabungkan, jadi dari gua yang cocok untuk lokasi hunian, juga lokasi ini menawarkan sumber daya yang bisa yang menyediakan berbagai sumber bahan makanan, baik berupa binatang maupun tanaman. Di samping itu, untuk keperluan membuat alat, mereka bisa mencari sumber-sumber batuan yang ada di sungai tersebut. Penelitian liang buah pertama kali dilakukan oleh Theo Verhoeven, misionaris yang mengajar di Seminari Matoluku Ngada pada tahun 1965. Ketika berkunjung ke liang buah, gua tersebut digunakan anak-anak di sekitar liang buah untuk sekolah. Hasil penelitian Theodorus Verhoeven menggambarkan bahwa liang buah mengandung jejak masa lalu yang dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah kuburan manusia yang berasosiasi dengan artefak dan tembikar. Ekskavasi Theodorus Verhoeven selanjutnya ditindaklanjuti oleh para ahli lainnya, seperti Profesor Dr. R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang sekarang disebut dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional pada tahun 1978 hingga 1989. Dalam periode penelitian tersebut, yakni 1978 hingga 1989, telah dibuka 10 kotak gali yang disebut dengan sektor, yakni sektor 1 hingga 10. Masing-masing kotak gali mencapai kedalaman antara 1,5 hingga 3,5 meter. Berdasarkan hasil penelitian dari periode ini, diketahui bahwa liang buah mengandung tinggalan arkeologis yang sangat padat berasal dari masa Holosen, berasal dari kurun waktu sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga 400 tahun yang lalu. Pada periode penelitian ini juga ditemukan 7 buah rangka manusia yang merupakan kubur dari masa Neolitik hingga Paleometalik yang berasal dari kurun waktu sekitar 2000 hingga 400 tahun yang lalu. Pada masing-masing kubur manusia tersebut, pada umumnya disertakan pula bekal kubur yang antara lain gerabah, yakni benda tanah liat yang dibakar, seperti periuk dan kendi. Beliung adalah alat batu yang menyerupai kapak yang sudah diasah dan dihaluskan permukaannya. Di antara benda bekal kubur yang paling menarik adalah temuan kapak perunggu yang diduga merupakan bentuk awal kapak corong perunggu. Kapak perunggu jenis ini merupakan satu-satunya yang ditemukan di liang buah
dan juga di Indonesia. Namun penelitian tersebut tidak dilanjutkan kembali dan mengalami kevakuman selama 12 tahun. Setelah mengalami kevakuman sejak penelitian terakhir tahun 1989, maka mulai tahun 2001 diadakan penelitian kembali di situs Liang Bua. Penelitian tersebut merupakan penelitian kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dengan University New England dan University Wollongong, Australia. Penelitian kerjasama ini merupakan penelitian yang multidimensional dan interdisipliner yang melibatkan berbagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya arkeologi, akan tetapi juga disiplin ilmu lain yang terkait, misalnya geologi, geomorfologi, geokronologi, paleontologi, paleoantropologi, panilogi, dan sebagainya. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai penghunian awal di situs Liang Bua. Oleh sebab itu, penggalian yang dilakukan sejak tahun 2001 senantiasa diusahakan hingga mencapai kedalaman maksimum selama aspek keselamatan kerja masih bisa terjaga. Bermula dari tujuan kami pada penelitian yang kita lanjutkan pada tahun 2001, yang salah satu sasaran utamanya adalah mencari kehidupan awal di gua ini, maka beberapa kotak yang dulu pernah digali pada era 78 sampai 89 diperdalam, khususnya di kotak 1, kotak 3, kotak 4, dan kotak 7. Kegiatan penggalian sejak tahun 2001 akhirnya memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ditemukannya jejak-jejak penghunian di situs Liang Bua yang berasal dari masa yang lebih tua, yakni dari masa Pleistosen. Sekarang kita ada di situs Liang Bua, kita ada di sektor 21. Dan ini sekarang kita udah masuk di lapisan Holocene. Kita mulai lapisan Holocene mulai dari sini. Jadi sini ada flowstone atau sering disebut sinter. Jadi dari pengendapan kalsium karbonat dari tetesan dari atap gua. Umur yang kita peroleh di sini sekitar 9.600 tahun yang lalu. Dan ini berasal dari kehidupan masa manusia modern atau Homo sapiens ke atas ini. Dan ini kita peroleh dari masa atau fase yang sering disebut Mesolitik, yang dengan ciri khasnya dengan alat-alat serpih dan sebagainya. Kemudian sampai ke atas ini adalah fase-fase mulai Neolitik, ketika orang udah mulai mengenal wadah dari tembikar dan yang disebut tembikar. Ini kita peroleh umur sekitar 3.000 tahun yang lalu.
Kemudian di lapisan paling atas ini adalah dari fase paleometalik atau masa logam awal yang berasal di Liang Bua. Ini kita dating sekitar 500 tahun yang lalu. Jadi ini adalah urut-urutan dari masa Holocene. Jadi mulai dari sekitar 9.000 tahun sampai 0 tahun. Jadi ini sangat lengkap sekali. Kemudian di bawahnya ini adalah abu vulkanik dari letusan gunung api. Ini ada 2 fase. Ini yang pertama, terus ini yang kedua. Tapi yang pertama ini ada beberapa kali dan kemudian dierosi oleh air, oleh endapan air, kemudian diendapkan lagi sehingga berlapis-lapis semacam ini. Ini adalah abu vulkanik ini perbatasan antara lapisan dari Pleistocene dan lapisan yang berasal dari masa Holocene. Umurnya? Ya. Umur yang kita peroleh dari letusan abu vulkanik ini sekitar 17.000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah batas antara Pleistocene yang ada di bawahnya ini dan Holocene yang ada di atasnya abu vulkanik ini. Masing-masing lapisan ini kadang-kala ada terjadi proses pembentukan flowstone atau sering disebut sinter yang tipis-tipis semacam ini. Ini membuktikan bahwa di sini aktivitasnya berkurang. Artinya kemungkinan ketika manusia tidak beraktivitas secara aktif di gua ini. Penelitian situs Liang Bua, sebelum dilakukan ekskavasi di situs Liang Bua, kita melakukan menata letak kotak atau melayout situs. Nah, awalnya kita melakukan sini penelitian tahun 1978, kita mengenal 2 sistem, box system atau sistem kotak dan sistem grid. Pada tahun 1978, kita melakukan sistem box system. Nah, kemudian setelah itu, karena situsnya ini berkelanjutan, situsnya ini sangat kompleks temuannya, sehingga kita mempergunakan sistem grid. Nah, sistem grid ini kita lakukan, awalnya kita menentukan titik 0. Dari titik 0 itulah kita taris horizontal dan vertikal, jadi arah ke arah utara dan selatan, kemudian timur dan barat. Nah, kemudian kalau kita menentukan kotak itu, kita tetap, kalau misalnya kita menentukan kotak itu 2x2, kita kasih ukuran 2x2. Kemudian kalau misalnya ke arah utara, kita mempergunakan abjad. A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita ke selatan, kita tetap juga mempergunakan abjad. A aksen, B aksen, C aksen, dan seterusnya. Yang ke arah timur, kita pakai angka. Kemudian yang ke arah barat kita menggunakan angka juga 1, 2 aksen dan seterusnya. Dari sektor yang ditentukan, maka ekskavasi untuk penggalian dilakukan dengan menggunakan teknik speed dan layer. Teknik speed adalah menggali bagian kotak yang dilakukan dalam interval tertentu. Ekskavasi situs Liang Bua menggali 15 cm untuk bagian permukaan atau speed permukaan. Kemudian selanjutnya dengan interval 10 cm. Layer adalah lapisan yang bersifat kompleks, sehingga tanah yang ada di setiap layer di sini harus dikenal dengan baik. Hal ini mengingat Gua Liang Bua mempunyai karakteristik yang tidak merata. Selain itu, pada masa Pleistocene, Sungai Wairachan beberapa kali mengerupsi lapisan asli sehingga pada bagian-bagian sudut-sudut gua ditemukan cekungan atau dana kecil. Maka diperlukan kecermatan dalam melakukan penggalian. Teknik seperti itu sudah kami lakukan sejak tahun 2001 dan terus kita tingkatkan atau kita sempurnakan hingga saat ini. Kemudian setelah tanah-tanah yang kita kumpulkan berdasarkan sektornya, berdasarkan speed dan berdasarkan layernya, di situ kita nanti akan menugaskan beberapa orang tertentu yang sudah kita latih selama ini untuk melakukan pencarian temuan secara kasar dengan tangan langsung. Nah, kalau tanah-tanah tersebut kita pandang masih kering dan bisa diayak,
selanjutnya tanah-tanah tersebut kita ayak. Bahkan kalau kita memandang lapisan tersebut menjadi sangat penting, hasil ayaan itu pun nanti akan kita cari lagi secara lebih detail dengan cara membawa tanah tersebut ke sawah untuk kita cuci. Jadi kita berharap dengan cara-cara kerja seperti ini kita akan bisa menemukan sebanyak mungkin temuan dan mengetahui secara pasti di mana dia posisinya, baik secara speed maupun layernya. Jadi di sini apabila kita bisa mengetahui itu dengan jelas, itu nanti akan sangat mudah kita melakukan interpretasi dan menghindarkan terjadinya kesalahan interpretasi. Saya kira cara-cara seperti ini merupakan cara yang sebetulnya bukan baru, tetapi kita berupaya untuk menerapkannya secara benar. 21 Pak. 21, 22, 23 Pak. Situs Liang Bua memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, sehingga berbagai penemuan-penemuan di situs ini dilakukan penelitian kembali dan pengklasifikasian dengan cermat. Ini dari hasil ekskavasi, setelah kita dapatkan itu kita kumpulkan dulu, karena di lapangan kita tidak sempat untuk melakukan pembersihan. Nah, dalam proses ini. Ini sekarang yang saya sementara pegang ini rahang bawah dari kalong. Rahang bawah dari kalong, kalau bahasa ilmiahnya bilang Megachiroptera. Kalau ini tulang kaki belakang atau tulang paha dari tikus juga. Sering di dalamnya dia dengan tulang itu ada tercampur juga artefak batu, dari saya juga harus menggunakannya ini artefak batu, jadi harus dipisahkan juga. Kalau ini tulang pinggulnya dari atau pelvisnya dari katak. Ini tulang kering atau tibia dari tikus. Oh, ini fragmen dari sipu darat. Setelah dipilah-pilah, sekarang tiba giliran saya mengambil ini istilah saya itu ini KTP. Ini KTP ini nanti ini kita mulai dari yang sudah dipilah-pilah tadi. Jam ini tulang ekor dari katak itu. Tapi keterangan apa lapisannya masih sama.
Situs liang buah mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan. Di tempat ini juga ditemukan data-data kehidupan fauna pada zaman purba. Di antara temuan tersebut terdapat indikasi temuan tersebut hidup hingga saat ini, seperti komodo. Dan akhirnya menemukan kehidupan dari masa Pleistosen yang umurnya lebih dari minimal lebih dari 12.000, itu baik berupa benda-benda budaya berbentuk artefak-artefak batu maupun tulang-tulang binatang yang diduga juga merupakan binatang-binatang yang mereka buru dan mereka makan, seperti misalnya stegodon. Ada beberapa potong tulang dari burung yang sangat besar, sangat tinggi seperti bango, yang secara kalau kita lihat ketinggian secara total sampai 1,8. Nah, informasi tentang penemuan tulang-tulang stegodon di sini cukup menarik karena jumlahnya sangat banyak dan umumnya gajah stegodon yang ditemukan tersebut merupakan stegodon muda. Jadi ada dugaan mereka memang sengaja memburu stegodon yang masih muda. Mungkin pertimbangannya masih muda untuk ditangkap. Dan kita juga menemukan adanya sisa-sisa pembakaran yang berkaitan dengan tulang-tulang stegodon. Jadi kemungkinan mereka juga sudah memanfaatkan api untuk kehidupan mereka itu. Selain stegodon, kita juga temukan beberapa jenis binatang yang cukup khas dan juga belum kita temukan tempat lain dalam situs gua, yaitu kura-kura darat raksasa, kita temukan juga di liang buah. Selain itu juga kita temukan jenis biawak, tapi berbeda dengan biawak yang sekarang ini. Jadi biawak ini memiliki gigi bulat. Nah, waktu kecil memang biawak ini giginya tajam, tapi begitu menginjak dewasa, perlahan-lahan giginya membulat karena dari dietnya. Jadi biawak ini makan jenis keong, kerang-kerang kecil yang ada di air tawar, makan keong dan juga makan buah. Dan ini sekarang pun masih ada dugaan bahwa jenis binatang masih hidup sampai sekarang, tapi masih ada baru dugaan. Jadi, karena di Filipina juga kita temukan masih hidup sampai sekarang. Biasanya badannya berwarna-warni. Banyak cerita penduduk sini yang dekat pantai mereka masih melihat jenis biawak ini. Terus yang keempat adalah komodo. Di liang buah kita temukan banyak sekali tulang-tulang komodo, baik gigi maupun tulang-tulang rahangnya dan juga beberapa tulang kakinya. Nah, ini juga sesuatu hal yang menarik karena komodo ternyata tidak punah waktu itu, tapi sampai sekarang pun masih eksis. Salah satu temuan yang cukup penting di situs liang buah adalah rangka manusia kerdil yang dinamakan Homo florensis. Penemuan ini selanjutnya memberikan pengetahuan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Temuan tersebut berupa rangka yang hampir utuh kita temukan di kotak 7, yaitu kotak yang berada di dekat dinding sebelah timur pada kedalaman sekitar 5,95 meter, yaitu pada posisi tampaknya dari sedimen-sedimen yang kita amati itu berada pada perbatasan antara sebuah cekungan dengan bagian yang di sebelah selatannya yang tampaknya mereka terdeposit di daerah perbatasan itu. Ciri-cirinya secara fisik berdasarkan para ahli paleontologi, khususnya yang berkaitan dengan manusia purba, memang cukup aneh dan tidak sepenuhnya, tapi mempunyai ciri dari manusia modern juga kelihatan, meskipun tidak begitu jelas, tapi ada. Akhirnya kita diputuskan bahwa ini merupakan spesies tersendiri yang kita namakan Homo floresiensis. Penggunaan Homo floresiensis ini
untuk menghormati lokasi penemuannya yang berada di Pulau Flores. Dari hasil kajian kita bersama beberapa ahli, walaupun kita sendiri bukan ahli dalam bidang manusia purba, tapi hasil kajian kita bersama-sama dengan beberapa ahli menunjukkan bahwa sangat sulit kita tempatkan Homo floresiensis itu karena karakteristiknya sebagai manusia modern maupun sebagai Homo erectus. Sehingga sampai sekarang kita tempatkan dia dalam posisi tengah-tengah antara sebagai spesies baru. Karena apa? Karena memang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tidak bisa kita masukkan ke Homo sapiens dan juga kita sangat sulit untuk memasukkan sebagai Homo erectus. Karena memang ciri-cirinya, beberapa feature-nya, beberapa anatominya memang sangat mengingatkan kita pada ciri-ciri manusia-manusia purba awal, baik yang kita temukan di Afrika maupun beberapa tempat yang lain, seperti volume otaknya yang cukup kecil, hanya sekitar 400 cc, terus kemudian tingginya hanya sekitar 110 cm. Demikian juga terhadap kajian-kajian yang baru-baru ini kita lakukan terhadap pergelangan tangan, pergelangan kaki, memang menunjukkan ciri-ciri yang cukup arkaik, berbeda dengan manusia modern dan juga berbeda dengan Homo erectus. Sehingga sejauh ini kita meletakkan Homo floresiensis pada spesies tersendiri. Penemuan rangka manusia kerdil tersebut selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih cermat oleh para arkeolog Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, dari penelitian liang buaya ini kita juga tidak hanya mencoba untuk mengembangkan teknik atau metode dalam penelitian, karena kita menggunakan beberapa cara yang berbagai cara lah kita coba untuk memaksimalkan dalam memperoleh data khusus terhadap temuan-temuan yang sangat penting, terutama pada manusianya dan beberapa binatang yang kita anggap sangat penting. Dalam hal ini adalah manusia Homo floresiensis, di mana waktu kita menemukan tahun 2003 itu memang kondisinya sangat rapuh sekali, sehingga kita memerlukan waktu berbulan-bulan untuk melakukan konservasi dan mengeraskan serta membersihkan tulang-tulangnya. Karena waktu kita bawa ke Jakarta itu kita bawa masih dengan tanahnya, karena tidak memungkinkan kita lepas dari tanahnya karena sangat rapuh sekali, sehingga hanya kita konservasi secara sederhana dan dengan dengan kimia seadanya yang kita peroleh di Flores ini, sehingga sadar akan kondisi tulang yang demikian rapuh. Setelah kita berbulan-bulan kita keraskan dan kita berhasil kita lepaskan dari tanah-tanah yang menutupinya, sehingga waktu itu tahun 2004 itu saya bersama dengan teman-teman saya bawa rangka ini ke Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta untuk di CT scan. Ini mungkin untuk pertama kalinya dalam arkeologi. Mungkin dalam paleoantropologi itu sudah biasa, tapi dalam arkeologi ini jarang kita lakukan. Jadi kita membawa rangka ini ke Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta, kita CT scan, kita minta izin di sana, kita CT scan, kemudian kita memperoleh file dari CT scan. Kemudian file-file CT scan itu kita olah lagi ke dalam file-file 3D. Penerapan teknologi sangat menunjang penyelamatan terhadap rangka Homo floresiensis. Sebagai hasil penelitian yang harus diselamatkan, maka para arkeolog secara bertahap bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan pembuatan replika Homo floresiensis yang dikenal dengan LB1. Kita mencoba berdiskusi dengan beberapa ahli, kemudian ternyata ada satu institusi yaitu di Australia, di Queensland waktu itu, yang bisa melakukan printing dari 3D file. Sehingga kita bersama-sama dengan kolega kita dari Australia, kita bekerja bersama-sama, kita bawa file dari CT scan ini, setelah kita olah menjadi 3D, kita bawa ke Queensland, kita bawa ke Australia, kemudian dicetak. Itu untuk pertama kalinya kita melakukan pencetakan secara digital, sehingga
dan hasilnya sangat bagus karena sesuai dengan aslinya walaupun jelas mengalami reduksi. Sehingga saat ini kita maju selangkah lagi. Kita kemudian bekerja sama dengan Smithsonian Institution di Amerika, yaitu dengan kolega kita Matthew Tochere yang juga bersama-sama dengan kita mencoba mengolah kembali file-file tadi ya, dari CT scan. Kita olah lagi dengan software, terus kemudian kita peroleh file-file 3D yang lebih bagus, kemudian kita cetak secara keseluruhan, secara 3D print, sehingga kita sekarang sudah memiliki rangka Homo floresiensis yang pertama yang hampir utuh, yang biasanya kita sebut sebagai LB1. Okay, what we have here is a prototype of LB1, the holotype of Homo floresiensis that was discovered at Liangbua Cave on Flores in 2003. Each of these pieces was replicated using modern technology. The Liangbua team arranged to have all of the bones that you see here either CT scanned or laser scanned. And what this allowed was the generation of three-dimensional digital models of each element in the skeleton, and then those models were then able to be sent to a three-dimensional printer, which then prints out these bones. And so it creates extraordinarily accurate, essentially casts of each element, and yet it doesn't invasively damage any of the bones. When you use traditional casting techniques, particularly with a specimen like LB1, where many of the bones are fragile, it can cause breakage or the bones can be badly damaged. But in this case, all of the scanning basically doesn't really touch the bone, and so it's a great tool that we've been able to utilize in this case. Here we have LB1's skull, which is really complete, but generally we see some remarkable features. One is the overall small size of the brain case. This, as you can see with my hand, incredibly small, basically the size of a living chimpanzee. This brain size is roughly 1/3 of average modern human brain size. But what some of the other interesting features is with her face and dental features, we don't see the robusticity that we see in another human lineage called Paranthropus. So in many ways, the dietary change that goes back to the origin of our genus seems to be shared with LB1, and that's one of the principal reasons why she's placed in the genus Homo and not, say, some other hominin genus. As you can see, the teeth are relatively small, and the face is relatively small relative to the brain case, but yet we can also see some post-orbital constriction here, and some well-developed brows, which tend to be more typical of earlier hominins. This is a foot that is much older in evolutionary terms and probably has a lot more to do with climbing behaviors. Now, that doesn't necessarily mean that Homo floresiensis was using it for climbing, but it just means that Homo floresiensis doesn't show the derived features in the foot that we see in modern humans and Neanderthals that relate to increasing efficiencies for bipedal locomotion. However, when we look at the skull, the hips, the hip joints, the knees, the ankles, there's no question that Homo floresiensis was a biped, meaning that they walked just like we do on our legs. But the anatomical differences tell us that in some ways that gait would have been different than what we see in modern humans. Probably for walking,
there wouldn't be too much difference, but for instance, for running, Homo frisiensis would probably have more difficulty running and clearing the foot than any modern human running. Situs Liang Bua sangat penting artinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik arkeologi Indonesia maupun internasional. Pengelolaan dan pemberdayaan yang terarah akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan daerah Manggarai secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Nah, kita selalu berpedoman bahwa setiap kita melakukan penggalian berarti itu selalu melakukan perusakan. Dalam arti kita melakukan perusakan situs ini. Tetapi secara ilmiah kita bisa mempertanggungjawabkan karena setiap perusakan yang kita lakukan itu juga kita catat, kita record dengan sebaik mungkin sebagai sebuah dokumen. Dan penelitian yang kita lakukan di sini pun kita juga mempunyai suatu tujuan untuk jangka panjangnya, bukan hanya untuk kami sendiri tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi pembukaan kotak-kotak di sini pun kita juga lakukan secara terencana, dalam arti untuk pengembangan nanti selanjutnya, dalam arti untuk sebagai objek wisata, mungkin kita akan menjadikan situs ini sebagai site museum. Kita akan buka lagi kotak-kotak yang sudah kita gali, dan kotak-kotak tersebut diharapkan bisa mencerminkan setiap proses kehidupan yang pernah terjadi di sini. Dalam penelitian ini kami menyadari bahwa kami pada masa ini memiliki segala keterbatasan, baik mengenai peralatan maupun kemampuan kami. Dan kita sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang penelitian, kita juga harus terbuka. Kita di sini juga tidak akan serakah untuk membuka semua bagian tanah yang ada di sini. Kita secara sadar akan meninggalkan beberapa bagian, khususnya di bagian barat ini untuk generasi yang akan datang. Kami berharap generasi yang akan datang dengan segala kemampuan yang lebih dari kita nantinya, karena mereka akan didukung dengan segala peralatan yang lebih bagus, diharapkan akan bisa mengkritisi atau mengkoreksi apa-apa yang pernah kita lakukan selama ini. Ya, kami juga berharap bahwa situs yang terdapat di Desa Liang Bua ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat setempat dan juga pemdanya. Kami juga mohon masyarakat dan pemda di sini juga memberikan perhatian terhadap aset budaya ini. Kita memiliki obsesi bahwa suatu saat Liang Bua ini akan menjadi site museum. Yakin nantinya setelah Liang Bua di-manage dengan baik, menjadi salah satu aset wisata budaya maupun sebagai aset minat khusus dan sebagainya, itu kita sudah siap semua. Tanahmu manggih, ai tanah bate sejarah Liang Bua ngasangno. Ai tanah bate kaeng empode, ai tanah bate luas empode, ai itu mangan tombo atau telangkas lawae, maiga ite bantang camar agure jelele lawae, ku pande majun tanade.
mai gaite padirwai aguren tusai lawae ku pande majun tanade. Jadi untuk pengembangan daripada situs Liangbo itu tentu dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Denpasar tentu saja mengharapkan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat untuk kita kembangkan, artinya semacam ya site museum gitu atau museum situs yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat, baik itu masyarakat ada yang ada di Manggarai, di Liangbo, atau kepada masyarakat Indonesia pada khususnya atau secara global kepada masyarakat internasional. Tanago tanah mong mangge ai tanah bate sejarah liang buah ngasang no ai tanah bate kaeng empode ai tanah bate luas empode ai tumangan tombo atate langkas lawae tanade.